Oke, yang pertama mengenai pengertian inflasi ya, bahwa inflasi itu adalah suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Ya, adapun 3 komponen yang harus diperhatikan agar dapat dikatakannya terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Kemudian kenaikan harga itu bersifat umum, ya, tidak hanya satu barang saja, tapi seluruh barang dan jasa. Kemudian berlangsungnya terus-menerus. Oke, jadi kalau kita umpamakan kita sedang berbelanja di supermarket, ya. Kita anggaplah kita membeli sayur-sayuran. Sebelum terjadi inflasi, kita berbelanja di supermarket dengan menggunakan uang 100.000, bisa saja kita mendapatkan jenis sayuran, ya, 5 jenis sayuran, ya. Kemudian ketika terjadi inflasi, kita belanja di supermarket, ya. Kita beli sayuran yang sama dengan harga 100.000 juga, mungkin kita akan mendapatkan kurang dari 5, ya, kurang dari sebelumnya. Bisa jadi tinggal 3, 4, ya. Itulah yang dinamakan terjadinya inflasi. Baik, ada juga pandangan tentang munculnya inflasi menurut kaum klasik. Ia menyatakan inflasi itu muncul karena kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar. Ya, jadi semakin banyak, menurut klasik ini, semakin banyak uang beredar akan mengakibatkan tingginya harga. Ya, jadi orang pasti banyak memegang uang dan banyak meminta barang, ya. Kemudian juga moneteris juga mengatakan hal yang sama. Yang membedakan moneteris itu mengungkapkan bahwa jumlah uang beredar itu juga dampaknya ke output, ya, atau pendapatan dan kesempatan kerja yang identik dengan pengangguran, ya, kesempatan kerja. Kemudian ada pandangan Keynes yang menyatakan bukan hanya jumlah uang beredar saja, melainkan konsumsi, investasi pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan pajak juga mempengaruhi munculnya inflasi. Selanjutnya, jenis lainnya ada inflasi karena dorongan biaya atau goncangan penawaran. Inflasi karena goncangan penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa mereka di pasar, ya. Jadi ini kenaikan biaya produksi atau biaya bahan baku, ya. Kalau kita memproduksi baju, ya, membuat sebuah baju, mungkin harga benang, ya, saat itu mahal, maka harga baju juga ikut mahal, ya. Nah, biaya produksi akan menaikkan harga. Nah, ini asumsi-asumsi yang harus kita pahami. Ketika biaya produksi naik, ya, atau biaya bahan baku naik, itu pasti akan mengakibatkan harga barang jadinya atau harga produk itu akan naik, ya, harga-harga barang itu akan naik. Nah, dari biaya produksi yang naik, pastinya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi. Nah, biaya bahan bakunya naik, maka jumlah produksinya akan dikurangi. Ya, itu pasti. Kemudian dampak dari jumlah produksi turun, maka penawaran juga ikut menurun. Penawaran menurun mengakibatkan harga naik jika asumsinya permintaannya tetap.
Ya, penawarannya turun artinya produksi itu tidak banyak ya, barang itu tidak banyak, tapi permintaannya tetap, maka muncullah kenaikan harga yang disebut inflasi. Nah, kalau kita analisis kurvanya seperti ini. Nah, akibat dari dorongan biaya ya, maka kurva yang bergeser itu adalah penawaran. Kurva penawaran bergeser ke kiri atas, artinya berkurang. Ini ya, di sini sudah kita buat simbol berkurang karena jumlah produksinya berkurang. Jumlah produksinya adalah ini, kuantitasnya berkurang. Nah, jadi asumsinya di harga pertama dan jumlah pertama keseimbangannya di sini. Namun terjadi inflasi karena dorongan biaya, maka bergeser ke kiri atas dan mengakibatkan harga naik ya. Harga naik, jumlah penawaran turun nih, penawaran, dan mengakibatkan jumlah produksinya juga ikut menurun. Ya, sebagai seperti yang bisa dibaca di bawah, biaya produksi naik, maka kurva penawaran bergeser S1 ke S2 dan mengakibatkan inflasi atau kenaikan harga. Oke. Adapun rumus dari inflasi sendiri yaitu IHK T dikurang IHK T kurang 1 dibagi IHK T kurang 1 dikali 100. IHK-T itu adalah indeks harga konsumen tahun sekarang dan IHK-T kurang 1 adalah indeks harga konsumen tahun yang lalu. Ya, nanti bisa kalian coba. Kemudian ada jenis inflasi berdasarkan keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan ya. Kenaikan harga itu masih kurang dari 10%, itu masih inflasi ringan. Kemudian inflasi sedang. Harga itu sekitaran 10% ke 30% kenaikan harganya. Kemudian inflasi tinggi lebih dari 30% ke 100%, kemudian hiperinflasi di atas 100%. Ya, ini adalah kondisi yang luar biasa parah. Bagaimana menghadapi inflasi? Cara menghadapi inflasi itu dari jenis inflasi dorongan permintaan, cara menurunkan permintaannya itu pemerintah dapat meningkatkan pajak. Ya. Karena dengan meningkatnya pajak, konsumsi masyarakat atau permintaan barang suatu masyarakat dapat menurun. Kemudian pengeluaran pemerintah kita turunkan. Yang lebih terasa lagi adalah suku bunga. Jika dinaikkan, maka masyarakat akan lebih sering menabung. Maka permintaan akan turun. Kemudian inflasi dorongan biaya. Bagaimana menurunkan inflasi jenis ini? Ya, pasti meregulasi ulang biaya reproduksi, mengatur pasar tenaga kerja, mendorong reproduktivitas, mengontrol tingkat harga dan upah. Kemudian ada inflasi karena faktor impor. Bagaimana menurunkannya? Ya, mengurangi kuantitas impor. Ini terkait dengan perdagangan internasional. Kemudian ada jumlah uang yang beredar, ya, berdasarkan kaum klasik tadi ya. Bagaimana menurunkannya? Ya, menurunkan jumlah uang beredar dengan memotong pinjaman sektor publik, itu bisa. Kemudian menurunkan pinjaman bank, mempertahankan tingkat suku bunga. Itu bagian inflasi. Kemudian ada tipe pengangguran. Kita masuk ke pengangguran. Nah, ada 4 tipe ya pengangguran friksional ya, pengangguran yang disebabkan karena orang tersebut berpindah pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang lain. Ya, untuk memilih pekerjaan yang sesuai mungkin dengan bidangnya. Contohnya bisa saja seorang pekerja tamatan ya pendidikan
Tapi saat ini dia bekerja di administrasi perkantoran. Nah, ketika dia ingin bekerja sesuai dengan bidangnya, dia berhenti sebagai administrasi dan mencari pekerjaan yang layak. Itu yang namanya pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan karena pergesernya atau perpindahannya industri. Ya, diakibatkan karena industrinya berpindah, maka akan mengalami banyaknya pemberhentian dari karyawan. Ya, otomatis industri yang baru pastinya lebih ketat lagi untuk masuk ke dalamnya, ya. Syarat-syaratnya itu mungkin lebih ketat lagi. Itu yang dinamakan pengangguran struktural. Kemudian pengangguran musiman, ya, seperti petani atau atlet olahraga. Petani bekerja ketika musim panen, ya. Kemudian atlet juga ketika ingin mengikuti kompetisi, dia di situ akan bekerja. Dan setelah selesai maka akan menjadi pengangguran, ya, musiman. Kemudian ada pengangguran karena kurangnya permintaan ekonomi. Pengangguran yang disebabkan karena kurangnya permintaan pasar, karena aktivitas ekonomi berkurang, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan kerja.